Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Maulana selaku moderator dari kelompok 8. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Taupan Abiyuna selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rifan Maulana, yaitu saya sendiri dengan NVM 215009-033. Lalu ada Pauji Sajidan dengan NPM 215009-507. Lalu ada Risma Aulia Oktariani dengan NPM 215009-068. Lalu ada Rizky Nurfatillah dengan NPM 215009-066. Dan ada Salsabil Adwa Sapira dengan NPM 215009-065. Untuk selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Sajidan, NPM 215009-507. Saya dari kelompok 8 PKN akan menjelaskan tentang materi pengertian ketahanan nasional. Menurut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Suryo Martaman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, dan ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang kedua, menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan di dalam negeri. Yang ketiga, istilah ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal sejak tahun 1960-an, namun saat itu belum diberikan definisi tertentu. Dan baru pada 1968 definisi mengenai ketahanan nasional dibuat. Definisi itu direvisi pada beberapa bagian katanya dan terus digunakan hingga saat ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Indonesia mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan negaranya dalam nuansa keterbukaan yang merupakan perwujudan prinsip cinta damai dan ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan negara lain. Sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tersebut merefleksikan pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia yang secara jelas dituangkan dalam buku putih Pertahanan Indonesia pada tahun 2008. Sistem pertahanan semesta sebagai penjabatan konstitusi pada aspek pertahanan, bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menetapkan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Yang kedua ada bela negara sebagai upaya mewujudkan Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang diawali oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menilai
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dan ada peran warga negara dalam bela negara. Peran warga negara dalam upaya bela negara dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara sesuai kompetensi dan profesi masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Oktariani dengan NPM 215009068. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu asas ketahanan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perseorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, kualitas kesejahteraan dan keamanan nasional menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Lalu ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada asas mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam memiliki arti bahwa konsep ketahanan nasional memiliki tujuan menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berkarakter yang baik. Lalu mawas keluar memiliki arti bahwa konsep ketahanan nasional memiliki tujuan mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan bahwa adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Lalu ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri. Mandiri di sini memiliki prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional, yaitu karakter kepribadian bangsa Indonesia. Lalu ada dinamis. Dinamis di sini berarti bahwa fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Konsep ketahanan nasional harus bersifat dinamis, jalan dengan arus perkembangan zaman. Lalu ada kewibawaan. Konsep ketahanan nasional yang seimbang dan berkelanjutan akan menghasilkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia yang akan meningkatkan kewibawaan di mata dunia. Lalu yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional harus mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu ada fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional, intersektoral, ataupun multidisiplin. Sebagai pola dasar pembangunan nasional. Yang pada hakikatnya, ketahanan nasional ini merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan sebagai rancangan program. Lalu ada sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Ini adalah suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal dengan Astagatra yang terdiri atas aspek alamiah seperti kekayaan alam, penduduk serta geografi, dan aspek sosial budaya seperti ideologi, politik, serta pertahanan dan keamanan.
Lalu ada tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 1945 linia keempat pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi yang khas dimiliki bangsa Indonesia. Penamaan dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut Astagatra. Astagatra adalah gabungan konsep memiliki 3 unsur ilmiah, yaitu Trigatra dan unsur sosial Pancagatra. 1. Trigatra. A. Aspek geografi. Kekayaan Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau. Sebagai negara kepulauan, pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan bahari. Pengaruh aspek geografi terhadap kehidupan politik menjadi embrio bagi konsep geopolitik dan geostrategi. B. Aspek demografi. Masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penamaan dan penerapan konsep ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia menjadi hal yang penting. Pengembangan sumber daya manusia dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam pengembangan SDM diantaranya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan kualitas SDM, peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai ketersediaan lapangan pekerjaan, persebaran jumlah penduduk yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang tidak imbang dengan kualitas sumber daya manusia justru mengakibatkan ketimbangan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan melemahnya ketahanan nasional. C. Sumber daya alam. Potensi suatu negara dapat didapatkan melalui darat, laut, udara dengan rincian sebagai berikut. Kekayaan alam terdiri atas flora, fauna, dan tambang. Sifat kekayaan alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian keberadaan kekayaan alam berada di atmosfer, permukaan bumi, dan di dalam bumi. Pemerataan hasil alam yang ada di sebuah negara akan berdampak sistematik kepada stabilitas negara. Oleh karena itu, kekayaan alam harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana. 2. Pancagatra. A. Ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang didasarkan ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang digali dari karakter dan kepribadian Indonesia. Sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang terintegrasi secara utuh dan dibingkai dengan sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kondisi berbangsa yang heterogen, Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam menghadapi konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal. B. Politik. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik. Secara historis, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem politik. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokratik liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Dalam pengembangannya, implementasi dari kedua sistem tersebut tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang tahun 1950 sampai 1965, kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Indonesia menghadapi tantangan konflik politik dan ancaman disintegrasi. C. Ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan sistem ekonomi merupakan usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan bertujuan untuk menyejahterakan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi demi memajukan bangsa dan negara. D.
Sosial budaya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Kehidupan sosial merupakan sebuah kondisi di mana manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan interaksi, kerjasama, dan hubungan interaksi lainnya. Budaya merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman dalam aspek sosial budaya adalah budaya asing yang membahayakan budaya bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari ketahanan, pertahanan, dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Adwa Safira dengan MPM 215 009 065 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama ada ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, ada pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah-daerah yang lainnya. Yang kedua, kerusuhan Malari pada tahun 1998 sampai 1999. Yang ketiga, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Lalu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer menurut Indrawan pada tahun 2015 pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Contohnya, kejahatan cyber, pengedaran narkoba, penjualan obat-obat terlarang, konflik antar suku, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini bisa bermakna positif ataupun negatif. Contohnya tantangan yang pertama ada intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Artinya pihak luar mengikutsertakan negaranya dalam kebijakan negara yang lain. Beberapa negara yang pernah mengalami intervensi Amerika Serikat diantaranya ada negara Irak, Syria, Somalia, Libya, dan Vietnam. Lalu yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merupakan sikap tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara.
Perilaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara. Lalu ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara. Contohnya yaitu tindakan kekerasan seksual, begal, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Yang pertama ada konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan bertambahnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua ada eksklusivitas diri atau kelompok. Eksklusivitas diri atau kelompok yaitu merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Dan hal ini tentunya akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Contoh yang ketiga ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia yang tentu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Namun masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara karena adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu ada terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar negeri yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Gangguan dari luar negeri. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam. Contohnya, maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian dari kekayaan alam dari pihak asing tentunya dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Lalu gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah, yang merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Contohnya, adanya suatu wilayah yang ingin memisahkan diri, adanya suatu paham radikal serta ekstremis dari dalam negeri, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah
konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandasan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi di mana bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, nasional, dan regional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.